Bilangan bulat adalah sebuah bilangan yang tidak berupa bilangan desimal atau bilangan bentuk pecahan. Bilangan bulat terdiri atas bilangan asli atau bilangan positif, bilangan 0, dan lawan dari bilangan asli yang biasa disebut bilangan negatif. Selain itu, bilangan bulat dapat juga diartikan dengan sebuah bilangan yang memiliki bentuk yang abstrak dan bilangan tersebut dapat ditambah, dikurangi, dan dikalikan dengan bilangan yang lainnya. Bilangan bulat positif adalah semua bilangan asli yang memiliki nilai positif. Dalam garis bilangan, bilangan bulat positif berada di sebelah kanan bilangan bulat 0. Semakin ke kanan atau menjadi dari angka 0, maka nilainya akan semakin besar. Yang kedua, bilangan bulat 0. Bilangan bulat 0 adalah sebuah bilangan di mana bilangan tersebut tidaklah memiliki nilai atau juga jamak. Disebut dengan bilangan kosong yang dilambangkan dengan angka 0. Yang ketiga, bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif adalah semua bilangan bulat yang memiliki nilai negatif. Sementara dalam garis bilangan, bilangan bulat negatif berada di sebelah kiri bilangan bulat 0. Semakin ke kiri menjauh dari angka 0, justru nilainya dari bilangan bulat negatif ini akan semakin kecil. Di sini ada operasi pada bilangan bulat. Yang pertama ada penjumlahan, yang kedua ada pengurangan, yang ketiga ada perkalian, dan yang keempat ada pembagian. Yang selanjutnya terdapat tabel-tabel rumus pengoperasian bilangan. Kalian dapat mencermati untuk menjawab soal-soal yang akan tersedia di slide-slide selanjutnya. Penjumlahan dengan jenis bilangan bulat yang sama akan menghasilkan jenis bilangan yang sama. Jika operasi penjumlahan dilakukan dengan bilangan bulat positif, hasilnya adalah bilangan bulat positif. Hal yang sama juga berlaku untuk penjumlahan bilangan bulat negatif. Contoh soal yang pertama, 7 ditambah 2 sama dengan 9. Yang kedua, negatif 4 ditambah 3 sama dengan negatif 1. Yang kedua, pengurangan. Dalam operasi pengurangan, jika simbol negatif bertemu dengan simbol minus, hasil perhitungannya akan dijumlahkan. Untuk lebih memahami, kalian bisa melihat contoh pengurangan dua jenis bilangan yang sama di samping ini. Contoh soal nomor 1. 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Yang kedua, negatif 3 dikurangi negatif 4 sama dengan 1. Mengapa demikian? Karena negatif bertemu negatif sama dengan positif. Jadi, negatif 3 ditambah 4 sama dengan 1. Yang ketiga, perkalian. Dalam perkalian ini sudah disediakan tabel di bawah ini. Saya akan menjelaskan maksud dari tabel tersebut. Jadi, perkalian dua bilangan bulat positif akan menghasilkan bilangan bulat positif. Sementara, perkalian dua bilangan negatif akan menghasilkan bilangan bulat negatif. Kemudian, jika mengalihkan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif, hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Contoh soal yang pertama, 3 dikali 3 sama dengan 9. Yang kedua, 2 dikali min 4 sama dengan negatif 8. Mengapa demikian? Karena negatif bertemu positif, hasilnya negatif. Jadi, 2 dikali negatif 4 sama dengan negatif 8. Yang keempat, pembagian. Pada dasarnya, konsep operasi hitung pembagian bilangan bulat sama dengan operasi hitung perkalian. Jadi, di sini juga disediakan tabel. Saya akan menjelaskan maksud dari tabel tersebut. Untuk pembagian dua bilangan bulat positif akan menghasilkan bilangan bulat positif. Sementara pembagian dua bilangan bulat negatif akan menghasilkan bilangan bulat positif.
Kemudian, jika membagi bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif, hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Contoh soal yang pertama, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Yang kedua, negatif 4 dibagi negatif 2 sama dengan 2. Mengapa demikian? Karena negatif bertemu negatif, hasilnya positif. Jadi, negatif 4 dibagi negatif 2, hasilnya 2.
Untuk mengikuti perkembangan teknologi pada saat ini dan menjadikan kegiatan pembelajaran yang lebih bervariatif sehingga siswa tidak bosan dengan penjelasan guru yang sangat monoton. Media ini dapat ditujukan untuk siswa SD, SMP, dan guru yang mengajar di kelas tersebut, serta media ini dapat membantu proses pembelajaran dan melatih kemampuan siswa dalam operasi bilangan bulat. Untuk cara pengoperasian materi, silakan klik link yang ada pada gambar. Langkah-langkah mengerjakan kuis. Yang pertama, pencet tombol mulai. Setelah itu akan muncul soal dan pilihlah jawaban yang menurut kalian benar. Saat jawaban benar, maka akan muncul centang. Begitupun sebaliknya, saat jawaban salah, maka akan muncul silang. Setiap 3 ronde dapat memilih poin bonus secara acak. Ketika game sudah selesai, maka akan muncul skor yang kalian dapat dan kalian juga bisa melihat soal dengan jawaban yang baru saja kalian kerjakan. Untuk kelebihan, yang pertama, terdapat animasi gambar yang menarik. Yang kedua, terdapat pengertian singkat dan jelas. Yang ketiga, terdapat kuis untuk mengetahui pengetahuan siswa dalam operasi bilangan bulat. Ada beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, keterbatasan aksesibilitas. Tidak semua siswa memiliki akses terhadap perangkat ICT dan koneksi internet yang stabil. Yang kedua, gangguan teknis. Penggunaan media ICT dalam pembelajaran seringkali rentan terhadap gangguan teknis seperti pemadaman listrik, kerusakan perangkat keras, atau masalah jaringan. Yang ketiga, ketergantungan. Penggunaan media ICT yang berlebihan dapat menyebabkan ketergantungan pada teknologi. Yang keempat, potensi gangguan. Media ICT dapat membuka pintu bagi gangguan dan distraksi, seperti akses ke media sosial atau permainan online. Siswa dapat tergoda untuk tidak fokus pada pembelajaran dan menggunakan waktu mereka untuk hal-hal yang tidak produktif. Yang kelima, kurangnya interaksi sosial. Penggunaan media ICT dalam pembelajaran dapat mengurangi interaksi sosial yang langsung antara siswa dan guru atau siswa dengan sesama siswa.